Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat, serta pemirsa sekalian di mana saja Anda berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaksanakan koneksi antar materi dari modul 1.1 hingga modul 1.4 sebagai pelaksanaan tugas calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian serta pemirsa yang berbahagia, pada modul 1.4 ini kami belajar mengenai budaya positif, di mana konsep-konsep dari budaya positif yang perlu dilakukan baik di dalam lingkungan kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Di antaranya ada disiplin positif, baik itu disiplin mengenai waktu, disiplin mengenai administrasi, disiplin mengenai tingkah laku, dan sebagainya. Selain disiplin positif, kita juga mengenal bagaimana memotivasi perilaku orang lain. Jika di dalam kelas berarti bagaimana kita memotivasi murid-murid kita. Bagaimana kita bisa menerapkan fungsi kontrol, baik itu fungsi pemberi hukuman, fungsi pembuat merasa bersalah, fungsi manajer, fungsi sebagai teman, dan lain sebagainya. Nah, fungsi-fungsi ini perlu kita terapkan agar budaya positif juga bisa kita capai secara optimal. Jika kita mendapatkan sebuah kasus yang terjadi baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, maka kita bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut menggunakan segitiga restitusi, di mana hal ini perlu diawali dari validasi terhadap permasalahan yang muncul. Kemudian langkah kedua, kita bagaimana menumbuhkan keyakinan terhadap siswa kita yang sedang melakukan permasalahan sebagaimana pada kasus tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana kita juga bisa menentukan solusi. Dalam hal ini kita mencari jalan keluar dari tindakan yang sudah dilakukan, kemudian kita memberikan solusi dengan menanyakan keyakinan, dan kemudian kita memberikan penguatan, sehingga dari proses segitiga restitusi tersebut kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dengan satu harapan nanti akan memunculkan budaya positif yang datang dari dalam diri siswa kita. Nah, selain itu bagaimana kita bisa membuat suasana belajar di dalam kelas menjadi aman, nyaman, tentram, baik. Tentu ini kita memerlukan untuk kesepakatan kelas, ya, atau keyakinan kelas atau apapun istilahnya, yang merupakan kesepakatan bersama-sama seluruh warga kelas, yaitu antara semua siswa bersama semua Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu serta pemirsa sekalian yang berbahagia, ketika kita berbicara mengenai budaya positif yang berlaku secara global, tentu hal ini ada relevansi jika kita kaitkan dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3.
Jika kita ingat bahwa modul 1.1 merupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana kita diberi sebuah tugas mulia untuk mendampingi siswa kita, untuk memberikan motivasi siswa kita, memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa kita dengan satu tujuan, menajamkan budi pekerti, di mana cipta, rasa, karsa, dan raga siswa kita asah, kita tajamkan dalam suasana belajar untuk satu tujuan mulia, yaitu mewujudkan generasi yang bijaksana. Selain hal itu, sebagaimana yang sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam semboyan pendidikan ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani, ini semuanya merupakan bagian dari budaya positif global yang hendaknya di mana saja, kapan saja, oleh suku bangsa apa saja, oleh agama apa saja, oleh kondisi geografi yang bagaimana pula, semua keanekaragaman itu menyatakan bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantara merupakan bagian dari budaya positif yang perlu kita kembangkan baik di lingkungan kelas maupun sekolah serta di lingkungan masyarakat kita. Bapak Ibu, guru hebat juga pemirsa yang budiman. Selanjutnya di dalam modul 1.2 kita mempelajari tentang nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Tentu nilai-nilai ini merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya positif. Ada kita mengingat bahwa nilai kolaborasi, bagaimana guru bisa membuat suasana belajar dengan mengkolaborasikan antar individu dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar untuk memecahkan suatu permasalahan. Ini juga merupakan budaya positif yang harus kita bangun. Kemudian refleksi, bagaimana baik siswa melakukan refleksi, guru melakukan refleksi. Ini juga sebuah langkah untuk menerapkan budaya positif. Bagaimana kita bisa nantinya introspeksi diri, mana hal-hal yang perlu kita perbaiki dan mana hal-hal yang perlu kita pertahankan karena sudah baik. Inovasi, guru dituntut untuk membuat suasana belajar yang inovatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak-anak semakin termotivasi belajar, semangat belajar. Ketika pagi hari mereka terbangun, mereka segera menginginkan untuk berangkat ke sekolah, bertemu dengan bapak ibu guru hebat, bertemu dengan teman-temannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya. Agar hal tersebut bisa terlaksana, maka guru harus memiliki inovasi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pembelajaran yang kita rancang ini bisa memunculkan kemandirian. Juga dibahas di dalam modul 1.2 nilai dari calon guru penggerak, bahwa bagaimana kita bisa menajamkan kemandirian siswa kita, bagaimana kita mandiri dan berkarya dengan menyelesaikan problem-problem, juga memunculkan proyek-proyek yang bermakna bagi siswa. Dan nilai yang terakhir yaitu berpihak kepada murid. Kita tahu bahwa siswa, murid kita memiliki kodrat sendiri-sendiri, maka kita tidak bisa merubahnya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendampingan, memberikan penghalusan, juga memberikan hal-hal yang bisa mendukung mereka untuk tumbuh kembang sesuai dengan kodrat keadaan,
baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Ibu. Selanjutnya pada modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Sebagai guru yang memiliki visi ke depan, bagaimana membelajarkan siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang bermakna. Tentu ini ada relevansi dengan budaya positif yang juga perlu kita bangun. Guru harus berpihak kepada siswa agar pembelajaran yang dilaksanakan ini bisa mengarah bagaimana tercapai sebuah tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, capaian kompetensi yang sudah ditentukan. Hal ini juga perlu kita sesuaikan dengan kurikulum merdeka, yang mana hal ini bisa menjawab tantangan zaman ke depan. Para ahli, para pakar kita sudah menentukan sebuah kurikulum merdeka yang sudah seyogyanya ini kita terapkan di lingkungan sekolah, juga di kelas kita masing-masing. Ketika guru memiliki visi, misalnya ketercapaian penguatan proyek dari profil pelajar Pancasila melalui proyek-proyek yang kita rencanakan, tentu ini sebuah visi yang bermanfaat dan bisa dicapai apabila program yang sudah kita rencanakan dipersiapkan secara matang, secara komprehensif, sehingga budaya positif dalam menentukan visi sebagai guru penggerak juga dapat terlaksana secara optimal. Ibu dan Bapak guru hebat serta pemirsa di mana saja Anda berada, berbicara mengenai budaya positif. Apa perubahan yang sudah kami lakukan selaku calon guru penggerak yang mendapat kesempatan belajar bersama-sama orang hebat, baik itu bersama pengajar praktik, bersama fasilitator, juga bersama instruktur. Maka perubahan yang saya lakukan dimulai dari diri kami pribadi, mengenai disiplin waktu, memiliki sopanan ketika bertutur kata, dan melakukan tindakan-tindakan yang baik yang tentunya bisa menjadi suri tauladan baik bagi siswa, rekan kerja maupun masyarakat secara umum. Hal pengalaman tersebut tentunya kita gali dari kemampuan diri, dari keilmuan yang kita miliki, dan dari wawasan yang kita terima melalui berbagai macam kegiatan yang salah satunya adalah program pendidikan guru penggerak ini. Tentu di dalam melaksanakan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, kita memiliki hambatan, rintangan dan tantangan yang berat dan bermacam-macam tingkat kesulitan, berbeda-beda sesuai dengan kultur masyarakat, sesuai dengan kondisi geografi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mendapatkan tantangan tersebut, mari hal ini kita jadikan sebagai cambuk untuk kita berangkat lebih maju, menetapkan keyakinan, menata niat, seperti halnya yang saya rasakan. Walaupun ada rasa optimisme, tetapi dengan refleksi yang proporsional dan menyeluruh, akhirnya bangkit motivasi yang tinggi untuk bisa menerapkan budaya positif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan serta tugas yang tanggung jawab yang kami emban. Salah satu penerapan dari konsep-konsep budaya positif dengan tidak datang terlambat ke sekolah, dengan tidak pulang awal sebelum jam yang sudah ditentukan,
dengan melaksanakan tata tertib dan peraturan yang sudah dilakukan di sekolah, memberikan izin kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu guru yang piket ketika kita sedang berhalangan. Semuanya dilaksanakan dengan baik secara beretika, baik lisan maupun tulisan. Bapak Ibu serta pemirsa yang berbahagia, selanjutnya dalam koneksi antar materi ini, bagaimana kita menerapkan fungsi kontrol di dalam peran sebagai pemimpin pembelajaran. Kami sebagai guru akan menerapkan beberapa dari fungsi kontrol yang sudah ada. Kita ketahui bahwa ada 5 fungsi kontrol yang harus kita terapkan. Ada fungsi penghukum, kemudian ada fungsi manajer, ada fungsi pembuat rasa bersalah, ada fungsi sebagai teman. Nah, yang sebelum saya mendapatkan materi modul 1.4 tentang budaya positif, saya masih sering menghukum murid-murid saya ketika mereka melakukan kesalahan. Misalnya dengan berolahraga, dengan mengambil sampah, dengan piket kelas, dan lain sebagainya. Tetapi setelah kami mendapatkan pengetahuan dan wawasan bagaimana menghaluskan siswa kita agar perubahan itu munculnya dari dalam diri mereka sendiri, maka akhirnya saya akan menerapkan fungsi kontrol sebagai manajer dan sebagai teman, sehingga jalan keluar yang kita ambil nanti tetap berpihak kepada siswa kita dan mereka tidak merasa dihakimi, dan kelak akan memunculkan budaya positif dari dalam diri mereka sendiri-sendiri. Saya kira itu Bapak, Ibu guru hebat di mana saja Anda berada. Saya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan paparan kami mengenai koneksi antar materi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.